Baiklah adik-adik, kita masuk pada bagian mengidentifikasi karakteristik hikayat. Jadi hikayat itu memiliki karakteristik ya atau ciri-ciri. Yang pertama itu adalah kemustahilan. Ciri dari hikayat itu yang pertama adalah kemustahilan. Itu bisa dilihat di halaman 119 ya di buku kalian yang sudah di-download. Jadi kemustahilan itu artinya dalam hikayat itu ada sesuatu yang tidak masuk akal atau tidak bisa dipikir dengan nalar, artinya tidak masuk logika ya. Contohnya, ini sudah ada contohnya kemustahilan yang ada dalam cerita ya. Contoh dari kemustahilan yang ada dalam cerita hikayat ya. Kemustahilannya itu adalah bayi lahir disertai pedang dan panah. Ini ada kutipan ceritanya. Kutipan ceritanya itu yaitu Hatta beberapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluar dengan panah dan yang muda keluar dengan pedang. Nah, ini kan berarti tidak masuk akal ya. Ada bayi yang keluar dengan membawa pedang dan panah. Nah, itulah kemustahilan yang dimaksudkan dalam cerita hikayat. Kemudian yang kedua adalah kesaktian. Nah, kesaktian itu misalnya di dalam cerita itu ada para tokoh yang memiliki kesaktian atau misalnya memiliki kemampuan. Contohnya ya, Indra Bangsawan mampu mengalahkan Buraksa. Buraksa itu adalah raksasa ya. Berarti kan Indra Bangsawan ini sangat hebat. Atau contoh lain misalnya Sahperi mengalahkan Garuda. Nah, berarti kan itu Sahperi hebat ya. Berarti memiliki kesaktian. Jadi seperti itu contohnya adik-adik. Berikutnya di bagian yang ketiga adalah anonim. Nah, anonim itu artinya adik-adik tidak diketahui siapa yang pertama kali menceritakan, siapa yang pertama kali mengarang. Jadi dulunya itu disampaikan secara lisan, makanya cerita rakyat itu disebut sastra lisan ya, sastra lama. Sedangkan cerpen novel itu merupakan sastra baru yang sudah ada nama pengarangnya. Jadi seperti itu adik-adik. Nah, yang bagian keempat adalah istana sentris. Jadi hikayat itu merupakan cerita yang bertema dan berlatar belakang kerajaan. Jadi dalam hikayat itu biasanya menggunakan nama-nama raja, nama-nama putra, putri, kemudian dayang-dayang dan lain sebagainya, atau memberikan keterangan latar dengan latar kerajaan. Nah, itu masuk dalam istana sentris. Jadi seperti itu adik-adik ya.